Di Prodea sudah, di Siloam sudah, saking nak puas ya di Palembang ini. Baliklah periksa juga di Jakarta, ternyata memang ada benjolan. Terus dia datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit kanker di Jakarta. Dia konsultasi lah dengan dokter, diperiksa di sana bahwa memang di dalam payudara ibu itu ada terdapat benjolan, diindikasi itu namanya tumor. Nah ini menurut dokter. Terus tindakannya bagaimana? Kata Bu Pipi kan, oh itu mesti diangkat gitu kan. Ceritanya harus diangkat alias dioperasi alias di kemo dan lain sebagainya. Banyak tetelannya kan kalau kita operasi itu. Oke. Sembari menunggu waiting list jadwal untuk melakukan kemo awal. Nah, Vivi ini stay di Jakarta. Kebetulan teman saya ini ada rumah juga di Jakarta, tapi dia biasanya menetap di Muara Enim ya. Nah, di Muara Enim. Karena dia punya toko di Muara Enim. Ke pasar. Di toko busana, dia punya toko jual kembang, dia punya. Singkat cerita, stay lah dia di Jakarta untuk menunggu giliran tadi. Yang dijadwalkan dari tanggal 13 Juni itu 2 bulan ke depan ya, Pia? Lebih kurang ya? 1 bulan. Nah, September, Juli bener lah, 2 bulan ke depan lebih kurang. Dia baru dapat giliran. Terus pada saat waktu jeda ini ya nunggu, teleponlah dokter Feni, dok saya ada di Jakarta. Oh kenapa? Bla bla. Kirain ngurusin anaknya yang ada di sana yang kuliah gitu kan. Oh enggak dok, saya ini bla bla bla. Ini di sini saya diperiksa ini nih. Sharing lah sama dokter Feni. Terus Bu dokter menyarankan, Mbak Vivi pokoknya jangan diapa-apain, jangan dioperasi, kita ada produk ini yang ajaib tadi loh, yang ditetes ini tadi. Nah jadi dicoba dulu. Oke, istiqomah lah berdoa ya, sambil berdoa, sambil penyembuhan minta sama Allah. Seiring waktu berjalan si Pipi ini kan konsumsi tetes terus tiap hari kan, menunggu jeda waktu 2 bulan ini, habislah 2 botol. Belum nyampe habis 2 botol, dia sudah di dokter tadi nih, nak dapat giliran. Nah, kan kita kalau nak dilakukan kemo dan lain sebagainya, apa itu nama medisnya kan saya nggak paham. Itu kan diperiksa lagi badan kita, harus sehat, harus gini. Nah, pada saat diperiksa dia konsul, itulah keajaiban itu sama nama itu. Ajaib. Diperiksa hilang. Si dokter ini bingung. Pegang-pegang, rabo-rabo, setua ini tadi kan? Udah katik lagi Bu Pipi benjolannya. Akhirnya bengong, penasaran, langsung disuruh check up lagi, periksa lagi, di ini lagi, di apa sih namanya Pi? Disuruh Mamografi atau pemeriksaan yang kita ronsen lah istilahnya, sinar apa USG lah ya, intinya. Setelah dapat hasil dikasih lagi dong ke ibu dokter ini, bener nak? Nah bu dokter hasilnya kita udah ngerti si tua itu apa ya. Nah begitu dibaca beliau memang itu sudah 0 dan alhamdulillah sampai sekarang beliau ini sehat. Nah inilah contoh testimoninya ada di kita, barang bernyawa ini istilahnya kan. Ini real, ini nyata, ini fakta, tidak punya artinya kita yang uji wong Palembang nguna-nguna. Dah. Nah, dah datanglah yuk aku mau ke Palembang ini sama dokter Feni. Kebetulan saya udah lama kenal sama Pak Bun, sama dokter Feni itu udah lama. Terus ya udah ini janjilah ketemu, kemarin datang, singkat cerita ketemu bla. Oke. Aku sempat konsul sama Vivi sama dokter Penny, suamiku ini sakit mah kronis, jadi asam lambungnya yang kata kita tuh kapan dikit tuh nah itu nah. Nah terus juga batuk karena perokok, terus pantatnya ini nyampak lah di kamar mandi karena kegemuan kali ya, 100 kilo lebih itu uji kita tuh terjonon di sini yang bluk mak itu nah ya, sakitnya pantat itu inggonya untung pantat tuh buat Tuhan, dagingnya itu bangsa buatan wong Jepang, kurasa lah bonyok, tukang ngurut lah banyak, segala terapi banyak kan, nganu ke setua itu tadi, nganu ke pinggang ini tadi. Nah cuman kelemahan dari suami aku itu gak galak ke dokter, takut alasannya karena badan besar, kilo tinggi tapi besar tadi sama Atun. Kebetulan sekantor sama suaminya Anton, itu Atun di dinas perhubungan. Nah singkat cerita kemarin sore dateng
saya menemui Bu Lurah yang kebetulan teman saya. Di situ dia punya problem, anaknya itu kena apa Bu? Ya namanya Bell's palsy. Bell palsy. Jadi saya ini dengungan di kuping tuh nah. Temen kita kalau naik pesawat gitu kan berdengung-dengung gitu nah. Ya, sampai dia tuh narik, itu tuh mengot itu nah, ketarik. Masih muda. Nah, masih muda, polisi masih bujangan bagian penyidik. Nah, kebetulan dia ini kan kadang begawe tuh, ya maaf ngomong sampai malam. Ruangan AC, kipas angin kecil juga nyorot, cak itu nah, ya cerita emaknya tadi. Nah kebetulan Bu Lurah ini kawan aku, kawan kuliah. Nah dia minta tolong ini. Nah, aku ngomong, aduh, kebetulan ada dokter Penny galak, sharing cak kita nih dulu. Gak usah kau nak beli dulu, tak bilang kau dengar dulu. Nah akhirnya kami itu anak Amanda. Cerita kami datang. Si Bu Lurah ini batuk sampai terkeluar biji mat. Menuju kita kakaknya kita batuk. Ada kencing kecil katanya kan ada di celana pernah kan gitu. Amal ada tahan lagi. Nah kira-kira macam itu. Bu Penny datang, Pak Pipi datang, Pak Gun datang ke ruangan itu. Diambillah yang namanya ajaib itu. Ditaruh di sendok, baru tetes 15 tetes, diminumin, ditaruh di bawah lidah. Nah, reaksinya 10 menit dari itu tak katik lagi si Bu Lurah ini tadi batuk tuh. Sampai ke kami balik, kami datang jam 3:30 kalau saya ya. Sampai kemarin selesai mungkin hampir jam 5. Nah, ngapa aku nih tidak ada batuk lagi kata dia. Aku tidak ada batuk lagi kata dia tadi kan. Nah, jadi kan satu efek yang saya lihat dengan mata kepala sendiri Bu yo. Nah yang kedua baliklah anak muda nih tadi tengah malam. Ya, karena ada tamu nih tadi balik dari sana kita antarlah ke hotel dulu kan, tamu kita dari luar kota. Udah diantar, kita balik ke rumah, bertemulah dengan Pak suami tadi. Mawaklah setua ajaib itu, mawaklah setua yang black itu ya. Sikok lagi mau kopi. Nah, jadi mawaklah itu sikok-sikok kita minum kelah dengan Pak suami tadi kan batuk. Yang black Cyprus ini kita kasihlah 3 biji tadi. Sudah diminum. Tidak pula batuknya nih Bu lagi bergemuruh nih. Biasanya aku tak pacak tidur jam 1 sampai jam 2 malam. Pokoknya inilah cara kita bini, laki batuk mak itu ngembek banyu panas kuku lah, disuruh minum kan macam itu. Wawi keluar dari kamar tuh kan. Nah, tak kalah ke dokter tadi mak itu nah, yang Saro ini Barbie ini Saro melayani tadi. Jadi begitu minum semalam sudah diminum diam. Tidak katek batuk. Yang aku dengar sampai dia tidur tuh ada batuk 2 kali. Batuknya tuh nah itu nah 2 kali. Biasanya Bu jangan ke itu teko ke lubang coping ini rasanya. Oi laki baik kau rasanya tadi kita nak tidur dia macam itu. Cuma tak pacak Bu, tak katek pilihan. Namanya penyakit dia juga tak galak. Sudah berdoa dengan Tuhan. Sudah diam tuh. Nah, jago tidak ada puluh gemeruduk malam ini bangun pagi subuh. Ku dengeri dia tuh bangun pagi tuh hacim itu tuh bersin batuk gitu. Tak puluh bunyi. Cuman dia sudah mandi nak ke kantor batuk 2 kali lagi. Sudah, ku kasih sarapan makan. Nah, itulah Bu, kesaksian 2 yang bisa aku bagi. Yang tak ku rekayasa. Itulah. Jadi mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bisa kita tularkan, kita sampaikan dengan siapapun, keluarga kita, anak dulur, tetangga, jiran, tetangga, segala siapa be, ya. Nah, jadi mudah-mudahan bela. Itulah pokoknya kesaksian testimoni itu, ya. Jadi silakan ibu-ibu kalau misalnya ada yang kepingin atau mau sehat, monggo dipinang barang-barang yang sudah disampaikan ini tadi dengan mahar atau mas kawinnya tadi. Kalau dia jadi member 175 juta, tak jadi member 235 juta. Mengeri punya tidak, bukan desa